dalil-dalil untuk bersatu di atas agama dan larangan untuk perpecahan dalam agama. Dari Al-Quran banyak saya nukilkan. Kita baca satu persatu. Allah berfirman di antaranya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah, di atas Al-Quran seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ayat jelas, suruh bersatu, jangan cerai-berai. Dan kita kenyataan pahit sekarang umat Islam tercerai-berai, ya. Tercerai-berai dalam masalah furu', tercerai-berai dalam masalah akidah, ya. Masing-masing punya pendapat sendiri, masing-masing punya akidah sendiri, tercerai-berai. Ya. Dalam masalah agama tercerai-berai, dalam masalah politik juga tercerai-berai. Tercerai-berai dalam banyak hal. Padahal Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian dengan tali Allah, berpegang teguh, jangan tercerai-berai. Ayat yang kedua misalnya kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah merintahkan untuk mengikuti ulul azmi minar rusul, syara'a lakum minad dini. Allah mengatakan, Allah mensyariatkan kepada kalian tentang agama yang Allah berikan kepada, wasiatkan kepada Nabi Nuh, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma wasa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, yang Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Agar kalian menegakkan agama dan jangan kalian tercerai-berai. Jadi larangan untuk tercerai-berai ini sudah Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan ini ulul azmi minar rusul. 5 ulul azmi minar rusul yang disebutkan dalam satu ayat, itu dalam surat Asy-Syura ayat 13. Kata Allah, an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Tegakkan agama, jangan tercerai-berai dalam masalah agama. Ini bukan perintah baru, tapi seluruh nabi diperintahkan untuk bersatu pada agama. Kemudian juga di antara ayat yang menyuruh untuk bersatu dan melarang untuk tercerai-berai, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka, wa kanu syi'an, maka jadilah mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', mereka bukan urusanmu wahai Muhammad, bukan tanggung jawabmu. Ini ayat ini, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, ada dua qiraat, ya. Disebut oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala dua qiraat. Yang pertama, innal ladzina farraqu. Jadi dengan tasydid farraqu, yang artinya farraqu dinahum. Sungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan, itu memecah-mecah agama mereka, mencerai-beraikan. Qiraah yang kedua dan juga qiraah yaitu bukan farraqu tapi faraqu dinahum, yaitu yang memisahkan diri atau meninggalkan agama mereka, memisahkan diri atau meninggalkan agama mereka, meninggalkan agama mereka. Ibnu Jarir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dua tafsiran ini adalah dua tafsiran yang saling melazimi. Siapa yang meninggalkan agama, tidak mengikuti ajaran agama, dia pasti tercerai-berai. Gampangannya, siapa yang meninggalkan agama, bikin ajaran baru, pasti menimbulkan apa? Perpecahan. Ini saling dua qiraah ini adalah dua qiraah yang mu'tabarah dan dibaca oleh para a'immatul qurra, ya. Mereka membaca dengan dua bacaan. Innal ladzina farraqu, sungguhnya orang yang telah mencerai-beraikan agama mereka, itu berkelompok-kelompok. Di antara sebab mereka bisa berkelompok-kelompok, innal ladzina farraqu dinahum, sungguhnya orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Karena meninggalkan agama, kalau seorang tidak berpegang teguh dengan agama, pasti berpegang teguh dengan hawa nafsu, dengan pendapat. Nah, kalau sudah tidak bersatu di atas agama, pasti banyak pendapat dan akhirnya banyak tercerai-berai. Siapa yang dimaksud? Ini juga disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud mereka ini siapa? Sungguhnya orang-orang ini, siapakah mereka tersebut? Ini ada dua pendapat. Yang pertama maksudnya adalah Yahudi Nasrani Ahlul Kitab.
Yahudi dan Nasara. Yang mereka memecah belah agama dari mereka. Jadilah mereka berkelompok-kelompok. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah." Yahudi terpecah menjadi satu golongan. "Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah." Nasara terpecah menjadi 72 golongan dan mereka juga sampai sekarang masih tercerai-berai. Sampai sekarang Nasara dengan berbagai macam kelompok mereka, bahkan pernah terjadi pertikaian, peperangan di antara mereka, ya. Dahsyat, ya. Demikian juga Yahudi. Sampai sekarang mereka masih tercerai-berai. Sampai ada sebagian kawan yang pernah ke Tel Aviv, mereka lihat ada pertempuran di antara Yahudi, ya. Di antara Yahudi ada pertikaian, ada pertempuran. Sampai sekarang mereka masih tercerai-berai, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata yang dimaksud adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, ya. Ahlul ahwa wal bid'ah. Dan ini semua bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang mencerai-beraikan agama mereka adalah ahlul bid'ah. Makanya disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah dan wal jamaah. Siapa yang berpegang dengan sunnah maka mereka akan berjamaah bersatu. Ahlul bid'ah wal furqah, ahlul bid'ah dan suka tercerai-berai karena ketika mereka mengikuti bid'ah maka masing-masing punya kreasi bid'ah sendiri-sendiri, kelazimannya mereka akan tercerai-berai. Dan dua-duanya adalah makna yang benar. Allah melarang kita, ya, bercerai-berai apakah seperti ahlul kitab ataupun bercerai-berai dengan pengikut hawa nafsu. Baik. Ini ayat tadi dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-An'am 159, ya. Ayat berikutnya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berselisih setelah datang penjelasan bagi mereka. Sudah datang Taurat, sudah datang Injil, mereka tercerai-berai, yaitu ahlul kitab. Allah melarang untuk tercerai-berai. Dan Allah menyuruh untuk bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara. Kemudian kata Allah, wa atiullaha wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Dalam surat Al-Anfal, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Janganlah taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan jangan kalian tanazu, jangan saling ribut di antara kalian. Larangan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang musyrikin yang mereka berkelompok-kelompok, ya. Dan setiap kelompok yang mereka tercerai-berai dalam agama mereka, jadilah mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok bangga dengan apa yang mereka miliki. Ini ayat seperti ini banyak sekali. Larang kita untuk bercerai-berai, ya.